Terima kasih pemirsa, masih di iNews Siang dan kita akan menuju ke Bawaslu untuk melihat situasi dan kondisi di sana. Ya, pemirsa, ratusan orang menggelar aksi tolak pemilu curang di depan gedung Bawaslu Jakarta. Ya, dan untuk informasi saat ini, bagaimana pantauan di lokasi, kita sudah bergabung dengan rekan Irfan Hardiansyah di sana. Irfan, selamat siang. Irfan, baik. Irfan. Oke, seramai apa? Irfan bisa dengar suara kami dengan cukup jelas kah? Oke. Irfan bisa digambarkan ini masa aksi. Dan juga pemirsa, saat ini saya sedang berada di depan kantor Bawaslu Republik Indonesia, tepatnya di Jalan Sudirman ataupun Jalan Tamrin, Jakarta Pusat. Dan sekarang sedang terjadi unjuk rasa yang berasal dari relawan gerakan keadilan rakyat yang bertajuk Selamatkan Demokrasi Tolak Pemilu Rekayasa di depan kantor Bawaslu Republik Indonesia di Jakarta Pusat. Setidaknya tak kurang dari 300 peserta menyampaikan pendapatnya terkait berjalannya pemilu 2024 yang dinilai telah terjadi kecurangan yang terstruktur, kemudian sistematis dan juga masif. Masa aksi ini menyampaikan beberapa poin yang mereka sampaikan pada siang hari ini. Di antaranya mereka meminta terdapat netralitas Bawaslu, kemudian KPU dalam menyelenggarakan pemilu karena mereka beranggapan terdapat kecurangan yang dibiarkan oleh Bawaslu dan juga KPU. Kemudian mereka juga menyampaikan mendesak pasangan nomor urut 2 Prabowo Gibran untuk didiskualifikasi pada Pilpres 2024. Kemudian yang ketiga, melihat adanya pola kecurangan yang terstruktur, kemudian sistematis dan juga masif. Selama berjalannya aksi ini pun pihak kepolisian dari Polres Jakarta Pusat melakukan pengamanan. Kurang lebih 1.978 personil telah diturunkan untuk melakukan pengamanan di wilayah ataupun di sekitaran kantor Bawaslu ini. Sementara demikian, Fani. Baik, terima kasih rekan Irfan Hardiansyah yang melaporkan langsung dari depan gedung Bawaslu, dan kita harapkan bahwasanya situasi dan kondisi sana ini bisa terpantau kondusif. Ya, terima kasih Irfan, selamat bertugas kembali. Ya, kita ke informasi selanjutnya pemirsa, di mana seorang anggota KPUD di Musirawas Utara, Sumatera Selatan diserang oleh demonstran yang memprotes dugaan kecurangan pemilu. Massa meminta penghitungan suara ulang untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten. Inilah rekaman video amatir saat salah seorang anggota KPUD Kabupaten Musirawas Utara diserang dan dicekik oleh massa pengunjuk rasa di depan kantor Camat Karangjaya, Kabupaten Musirawas Utara, Sumatera Selatan. Petugas kepolisian dan TNI berhasil melerai massa dan menyelamatkan komisioner KPU tersebut dan membawanya ke tempat yang aman. Aksi penyerangan tersebut viral di media sosial. Unjuk rasa ratusan massa ini memprotes dugaan kecurangan pemilu 2024. Massa mendesak penghitungan suara ulang untuk DPRD Kabupaten di 3 desa, yakni Desa Embacang Ilir, Embacang Baru, dan Embacang Lama, Kecamatan Karangjaya. Massa juga sempat memblokade jalan lintas Sumatera yang menghubungkan Jambi dan Sumatera Selatan. Sejauh ini situasinya kondusif. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta pemilu, terutama caleg DPRD Kabupaten Musirawas Utara yang dapilnya ada di Karangjaya. Jadi saya sudah bertemu dengan sebagian peserta pemilu caleg tersebut dan sudah tidak ada permasalahan. Dan saya mengimbau kita sama-sama mengamati dan kita menjaga situasi di Utara ini tetap kondusif. Aksi massa sudah ditangani aparat gabungan dan massa juga telah membuka blokade jalan setelah surat suara rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu Muratara yang menyetujui tuntutan massa untuk dilakukan penghitungan suara ulang pemilihan DPRD Kabupaten di 3 desa tersebut. Dari Kabupaten Musirawas Utara, Sumatera Selatan, Sudirman, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, sengkarut pemilu 2024 terjadi di berbagai daerah.
Salah satunya di Kecamatan Larantuka, Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Ratusan warga menggeruduk kantor Camat Larantuka menuntut surat suara dihitung ulang dan kotak suara dibuka. Kericuhan terjadi saat warga berusaha masuk dan berteriak di ruang kantor Kecamatan Larantuka. Mereka menggeruduk kantor kecamatan karena menduga adanya kecurangan saat perhitungan perolehan suara. Mereka menuntut PPK membuka 111 kotak suara pemilihan DPRD Kabupaten Kota dan melakukan penghitungan ulang perolehan suara. Memang kondisinya untuk sementara diskusi, tetapi setelah ini dilanjutkan kembali sesuai dengan jadwal. Saya pikir ya seluruhnya transparan sudah terjadi di TPS. Polisi dan TNI tampak berjaga di lokasi guna memastikan kondisi tetap aman dan terkendali. Polisi juga mengimbau agar kekecewaan warga disalurkan sesuai mekanisme yang ada. Ketika ada pihak-pihak yang ingin menyampaikan pendapat atau merasa keberatan, silahkan menggunakan mekanisme yang ada melalui prosedur. Ada di sini Bawaslu, silahkan sampaikan dengan fakta-fakta yang ada sehingga tidak terjadi bias maupun nanti malah menimbulkan gangguan kamtipmas. Dari Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Aroma kecurangan pemilu terendus di berbagai wilayah saat proses rekapitulasi suara dilakukan oleh KPU. Media sosial menampilkan berbagai unggahan dugaan penggelembungan suara. Di tengah proses rekapitulasi suara oleh KPU, berbagai dugaan kecurangan pemilu masif disuarakan. Lini masa dibanjiri foto dan video dugaan kecurangan penggelembungan suara. Publik juga mengkritik aplikasi Sirekap KPU yang bermasalah. KPU sendiri mengakui Sirekap memang bermasalah. Di TPS 02 Desa Klenteng, Kecamatan Toroh, Grobogan, Jawa Tengah, viral hasil penghitungan suara melalui Sirekap yang dinilai tidak masuk akal karena memiliki perbedaan yang jomplang. Jumlah suara yang diperoleh pasangan nomor urut 2 Prabowo Gibran mencapai 561.100 suara. Sementara untuk pasangan Anies Muhaimin mendapat 8 suara dan pasangan Ganjar Mahfud memperoleh 69 suara dalam satu TPS saja. Pada waktu pemotretan di C hasil dari petugas Sirekap kami itu saat akan mengirim atau mensubmit hasil foto C hasil, aplikasi itu muter terus dan tiba-tiba logout. Ketika kami ingin mengulangi memotret, tidak bisa. Dan ada juga semua. Ini ibu. Dugaan penggelembungan suara juga terjadi di TPS 2 Desa Akelemo, Cinga-Cinga, Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara. Seorang saksi terpergok mencoblos 15 surat suara sisa. Temuan ini direkam melalui ponsel petugas saat saksi dimintai petugas kepolisian menunjukkan surat suara yang baru dicoblosnya di bilik suara. Pelaku juga mencoblos 2 kali di TPS terpisah. Dirinya tidak sendiri, ada 2 saksi lain melakukan hal serupa. Ironisnya, mereka membawa masing-masing 15 surat suara, sehingga total suara yang dicoblos ketiganya sebanyak 45 surat suara. TPS 1 Desa Akelemo, Cinga-Cinga, Kecamatan Jayalolo Selatan, di Kabupaten Halmahera Barat. Jadi ada dugaan penggunaan pencoblosan suara sisa. Jadi itu dilakukan atas kesepakatan yang dibangun antara KPPS bersama saksi KPPS tersebut. Diduga aksi pencoblosan yang dilakukan telah direncanakan dan melibatkan oknum petugas KPPS serta panwas setempat. Tim Liputan iNews melaporkan.